Dewan Hakim yang terhormat, izinkan saya meralat ucapan jasa. Ini bukan pembelaan. Saya tidak merasa sedang membela diri saya sendiri, karena ini bukan kebenaran. Apapun yang akan saya katakan adalah hitam putih diri saya, merah biru abu-abu saya, belang loreng gelap terang cahaya diri saya. Nama saya Sumarah, seorang perempuan, seorang TKW, seorang pembunuh, dan seorang pesakitan. Benar atau salah apa yang saya katakan bergantung pada apa dan siapa. Saya tidak peduli. Ini kali terakhir saya biarkan mulut saya bicara. Untuk itu, Dewan Hakim yang terhormat, biarkan saya bicara. Jangan ditanya, apalagi dipotong. Kalau waktunya berhenti, saya akan diam selamanya. Toh semua juga sudah jelas. Semua tuduhan terhadap saya memang benar adanya. Semua hukuman, ancaman, vonis, bahkan hukuman mati saya terima tanpa pembela, banding, atau apalah namanya. Bagi saya, kematian adalah kelahiran yang kedua. Untuk itu, biarkan dulu saya bicara. Penting atau tidak penting bagi Dewan Hakim yang terhormat atau bagi siapapun, saya tidak peduli. Kejadian ini bermula ketika saya duduk di bangku sekolah dasar. Kala itu, orang-orang Karangsari selalu membuat saya gugup. Dengan bisik-bisik mereka, tatapan curiga mereka. Kegugupan itu bermula ketika di bangku madrasah Pak Kasiri menerangkan. Jadi pembunuhan para jenderal itu dilakukan oleh sekelompok orang yang sangat keji. Mereka tergabung dalam organisasi bernama PKI. PKI itu benar-benar biadab. Untuk itu dihapus dan dilarang berkembang lagi. Seluruh antek-antek PKI dihukum. Saya mendengarnya dengan hati sambil membayangkan betapa jahatnya orang-orang PKI itu. Tiba-tiba saya mendengar suara dari arah belakang, setengah berbisik tapi jelas dengar. Sumarah itu bapaknya PKI. Iya, Pak. Nah, sekarang gimana? Ya sudah diciduk. Yes, jangan berisik. Suara cidukannya menoleh ke sini. Seperti terkena siraman air panas, hatiku meradang. Sakit, nyeri sekali. Malamnya aku memutuskan bertanya kepada si Mbok. Mbak! Mbak! Bapak itu apa benar PKI toh, Mbok? Tadi teman-temanku bilang di kelas. Sebenarnya, Nduk, kejadian ini bermula ketika dari Projo langgar gula sebelum kita tahu. Kami sering mengirimkan gula ke tempatnya Pak Wasto. Dan Projo bertanya kepada simbahmu, Dena, matu sampean itu mengirimkan gula ke koperasinya PKI toh? Walah Den, ngapunten, bapaknya si Sumarah itu hanya mengirimkan gula ke Pak Wasto saja. Tetapi yang terjadi tidak seperti yang kami duga. Tepat setelah kejadian semua itu, bapakmu diseret oleh dua orang tentara, diiringi oleh orang-orang dari Projo. Si Mbok menjerit. Lalu Projo kembali mengingatkan, kamu mau diseret juga yuk, manut saja dulu. Walah, sejak saat itu, Nduk, kami tidak pernah bertemu lagi dengan bapakmu. Tidak tahu di penjara mana bapakmu ditahan. Kami hanya terus menanti jawaban dari
Setiap kami mengunjungi Den Projo, menanyakan perihal keadaan bapakmu, Den Projo selalu menjawab, "Sudah, yuk, hentikan saja, daripada nanti ikut diseret-seret." Lalu kami hanya bisa menanti, terus menanti dengan gelisah. Simbo, sing sabar ya Sumara, warna hati unduk. Kita memang hanya bisa pasrah dan menunggu jawaban dari semua penantian ini. Begitulah kami sekeluarga tidak pernah bertemu lagi dengan Bapak. Dan saya sekalipun tidak pernah melihat wajahnya, tetapi bayangannya selalu menguntit di sepanjang hidup saya, membuat saya takut mendongak, membuat saya takut bicara, membuat saya kehilangan separuh ruang hidup saya. Kira-kira umur 13 tahun, saya pergi ke kota untuk ikut bekerja orang menjadi babu. Bertahan hanya 2 tahun, saya pulang. Saya ingin sekolah lagi. Saya tidak ingin sebodoh Bapak, Simbo atau Simbah. Saya tidak ingin diperdaya orang. Kata orang, pendidikan bisa melepaskan diri dari keterjepitan. Dan saya percaya itu. Meski susah payah saya sekolah, sepulang sekolah, saya mencari pekerjaan dan menjadi buru-buru genteng. Dan biaya itu saya gunakan untuk membiayai sekolah saya selama bertahun-tahun. Saya habiskan waktu saya untuk mendengarkan guru berbicara di kelas, mempercayai teori-teori. Tapi kenyataannya semua teori, rumus, ambiar bubar. Nemku, raportku, ijazahku macet ketika hendak mencari pekerjaan. Ijazahku tidak berbunyi apa-apa. Saya ingat betul betapa susahnya dulu ketika saya hanya memiliki 1 ijazah, yaitu ijazah madrasah. Pilihan pekerjaan yang layak hanya menjadi babu, menjadi pembantu di rumah orang. Saya bekerja dari subuh hingga larut malam. Saya mencuci baju, mengepel lantai, menyuapi anak majikan, menidurkan anak majikan. Bahkan saya pernah disuruh memanjat ke atas genteng. Pernah suatu ketika, keluarga majikan saya pergi keluar kota. Kesempatan ini saya gunakan untuk bisa tidur siang. Kesempatan yang tidak akan pernah saya dapatkan setiap hari selama bekerja. Tanpa saya sadari, karena nyenyaknya tidur, hujan turun begitu deras. Pakaian yang dijemur basah semua. Bahkan sebagian ada yang jatuh dan kotor. Saya takut. Saya bingung. Tidak tahu harus berbuat apa. Ketika majikan saya pulang, bukan hanya amarah, cacian, tetapi juga pukulan, dan gaji saya selama 2 tahun hilang bekerja di situ. Majikan saya mencaci, menuduh saya sebagai koruptor. Astagfirullahaladzim. Lalu majikan saya menyelipkan gaji yang harusnya menjadi hak saya. Apa itu bukan koruptor juga? Saya menangis, sedih, sakit, dan kecewa. Lalu saya memutuskan untuk minggat. Saya bodoh. Dan kebodohan saya membuat saya tak berdaya. Untuk itu, saya ingin sekolah lagi. Biarpun susah payah, saya terus melanjutkan sekolah agar nasib saya lebih baik. Hingga akhirnya 3 ijazah saya miliki dengan nilai yang cukup bagus. Saya bangga sekali.
mencari kerjaan, terjegal karena bayangan bapak yang terus mengutip di belakang nama saya. Bayangan bapak menggelapkan nama saya. Untuk itu, saya mencari surat keterangan bersih diri dari ormas-ormas terlarang. Saya ingat dan tahu betul apa kata-kata Pak Lurah. Waduh, Dok. Kamu lah paham betul apa persoalannya. Siapa bapakmu itu? Saya betul-betul tidak berani memberikan surat keterangan yang dibutuhkan. Gundulku taruhannya, Dok. Saya juga ingat betul disikap orang-orang Karangsari ketika membicarakan saya. Duh, si Sumara itu ya, kok yang kegedean karang? Mosok mau kerja jadi pegawai di kantor? Ya jelas kejadian di kantor kelurahan. Mau keturunan orang Cidukan. Alah Bapak, di mana kau? Aku ingin kau ada di sini dan buka mulut orang-orang itu. Aku selalu mempercayai kata-kata Simbo bahwa engkau adalah orang yang baik, lugu, dan bodoh. Tetapi ketiadaanmu selalu membuat kami takut dan gugup. Kalau memang benar Bapak bersalah, lantas apa iya kami sekeluarga harus menanggung dosa ini selamanya? Dikucilkan, dirampas hartanya, bahkan didepak di negeri sendiri. Setelah itu, saya memutuskan untuk bekerja pada seorang juragan beras di kota kabupaten bernama Bujuwati. Semula tugas saya serabutan, kadang ikut menyeret karung-karung beras, kadang ikut menimbang beras, lalu mencatatnya. Lama-lama Bujuwati tahu saya dapat menulis pembukuan uang dengan baik. Lalu saya diberi pekerjaan untuk menuliskan dan mencatat seluruh pembukuan jual beli beras. Tentu saya sangat senang sekali. Pekerjaan ini tidak terlalu melelahkan. Meski terkadang saya harus bekerja hingga larut malam. Misalnya saja saat-saat tangan muda. Dari bekerja pada seorang juragan beras itu, saya berkenalan dengan seorang laki-laki. Dan kemudian saya jatuh cinta kepadanya. Namanya Mas Edi, seorang tentara. Cinta saya semakin bersemangat, manakala saya tahu Mas Edi juga menaruh hati pada saya. Hati saya rasanya melambung tinggi sekali. Tapi kemudian terpelating dan terjatuh ke jurang yang curam. Saya harus menghentikan hubungan cinta saya dengan Mas Edi. Saya tidak mungkin menyembunyikan perasaan saya yang ingin menjadi istrinya. Mas Edi mundur teratur setelah tahu sejarah keluarga saya. Lagi-lagi bayangan Bapak menggelapkan nama saya. Untuk itu, saya berhenti bekerja. Saya pamit. Saya ingin pergi jauh sekali. Saya ingin mencari tempat di mana bayangan Bapak tidak bisa mengutip saya lagi. Di tengah bulan itu, saya akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang TKW bekerja di luar negeri. Melalui perantara seorang calo, saya dapat mendaftar. Semua persyaratan saya penuhi.
mulai dari biaya-biaya administrasi, kelurahan, Dapnaker, kantor imigrasi, biro tenaga kerja, dan biaya tetek bengkel lainnya yang ternyata panjang betul yang terkait. Pekanan sih, Mbok, kontak untuk menyelesaikan semua itu. Saya tahu, saya paham, memang harus begitu caranya. Termasuk juga caranya untuk menyelipkan lembaran-lembaran uang agar semuanya cepat beres. Membayar paspor dengan biaya 3 kali lipat lebih tinggi dari harga semestinya. Memberi tip pegawai kelurahan, memberi tip pegawai Dapnaker, memberi tip calon, memberi tip ini, dan untuk ini, untuk itu, ini, itu. Walah, kenapa tidak saya sadari sejak dulu bahwa segalanya akan menjadi lebih mudah dengan selipan-selipan itu? Jadilah saya, Sumarah binti Sulaiman, jadi TKW. Lulusan SMA dengan predikat NEM tertinggi, jadi gabung di negeri orang. Kosinus tangan diferensial, jadi mesin cuci. Archimedes jadi teori menyetrika baju. Dikotil, monokotil, walah, jadi irama kaipel. Teori pidato jadi omelan majikan. Dan 13 pulau dari Sabang sampai Merauke yang subur makmur gemari Palau Jinawi lenyap jadi wajan penggorengan di dapur. Di negeri saya sendiri, saya hanya menjadi rakyat selipan, setengah gelap, tidak boleh menggunakan wajah apalagi berbicara. Di negeri saya sendiri, saya didepak dari sana. Saya jual seluruh impian saya agar saya dapat hidup lebih baik. Dan di negeri orang, saya biarkan impian saya. Saya tinggalkan seluruh kenangan manis, pahit getir masa remaja saya. Saya pikir segalanya dapat berubah. Dan bencana itu tidak, jangan, tidak. Seperti budak yang halal dibinatangkan, saya diperkosa. Kepala saya tidak diperbolehkan untuk mendongak di tengah kerumunan orang. Apakah di negeri orang saya harus ditelantarkan secara demikian? Tidak. Kesadaran itu muncul secara tiba-tiba. Saya harus mendongakkan kepala dan meludahi orang yang telah membinasakan saya. Ini bisa tajam.
selamanya. Bertahun-tahun saya disalahkan, tapi tidak salah. Dan sekarang saya berani membuat salah yang sesungguhnya. Tidak, saya tidak butuh penasehat hukum. Tidak, saya tidak perlu saudara pembela. Tidak usah dipulangkan di negeri saya sendiri, karena persoalan akan menjadi lebih rumit. Saya ragu apakah di negeri sendiri saya dapat dibela. Apa yang dapat dihisap dari seorang seperti saya? Ya, inilah saya, Sumarang. Menjadi babu, buruh, budak sudah menjadi pilihan. Bertahun-tahun saya jilati kaki orang, hidup dan merangkak di bawah kaki orang. Bertahun-tahun saya tahan mulut saya lipat lidah saya untuk bicara. Dan inilah saya, Sumarang.